Beatrice. Let's talk. Kali ini kita akan berbincang mengenai skena underground di Malang bersama Bang Gobel dari That's life. That's what all the people say. Rotonomicon. Oke, Abang. Ya. Abang Gobel. Iya. Dek. Rotonomicon. Dek, Kakak. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Selama di Malang ini ya, apalagi Rotonomicon masih eksis nggak sih? Masih ya. Tapi memang saya akui, kita udah nggak ada kegiatan selama kurang lebih 3 tahun. Tidak ada kegiatan itu Karena dalam apa? artian Ya apa? Mungkin ini lagi titik terendah saya dalam soal menulis lirik. Oke. Ya, energi saya udah habis kayak. Jadi Energi apa inspirasi? inspirasi banyak. Berarti Tapi untuk mencerna lalu malum ya, kita lagi di pinggir jalan. lalu dikonversi ke bahasa lirik itu kan butuh Iya. satu pemikiran, banyak perbandingan. Memang di sisi lain untuk hal lirik pun kita harus benar-benar memikirkan secara matang, enggak sih kan? Memang gimana memang lirik itu tersampaikan secara indah yang mempunyai benar-benar makna gitu ya, Bang ya. Seenggaknya memuaskan diri sendiri lah sebagai seorang vokalis gitu. Ya. Dan penikmatnya, ya nggak sih? Itu bonus. Oh itu bonus gitu. Iya. Jadi memang beda kalau bermain musik dalam bisnis atau bermain musik sebagai Idealis. idealis, terus memang cara yang bisa itu pakai musik itu memang harus harfiahnya itu nggak ngurus penikmat. Oh gitu. Oke. Yang penting kita punya karya dikeluarin. Kalau mereka bertanya kita jawab, itu pesannya di situ. Misalnya ada keterbatasan lirik, terus ini kok nggak ada ya karena dana mepet, jadi nggak bisa pesan yang tebel-tebel, yang panjang-panjang untuk buat space lirik. Nah, bisa tanya langsung. Punya keresahan nggak sih tentang skena di Malang nih, khususnya underground? Saya punya, cuman tingkat keresahannya sudah sangat-sangat minim sih. Jadi saya nggak begitu peduli. Itu berarti karena nggak peduli itu dalam artian memang terlalu minim atau memang saking maksimumnya jadi bodo amat deh gitu. Mungkin karena perjalanan usia seseorang itu lama-lama itu mereka akan melepas kebutuhan yang artinya jadi satu pemikiran gitu loh. Jadi ada fenomena seperti ini terus dipikir akhirnya baper dewe kayak gitu. Sudah hilang masih gue. Kalau dulu masih waduh yopo. Yeah. Oh masih 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu Murat itu masih di sini untuk ngejelasin hubungan senior junior. Ini menarik ini, hubungan senior junior. Meskipun seharusnya memang nggak ada istilah senioritas gitu ya, nggak ada istilah senior junior. But memang anggap aja kakak adik dalam underground ini gimana sih Malang ini sebenarnya? Gini, dulu kan kita kedatangan muncul beberapa atau sekian banyak orang yang bisa kita katakan atau memang jelas-jelas secara tulis di KTP itu umurnya jauh di bawah kita, tapi dengan minat yang sama. Kalau soal visi misi jauh beda. Bedanya? Kita band-bandan udah lama, sama band-bandan yang baru 2 minggu kan visi misinya beda. Ya. Semakin tua semakin untuk
apa namanya, saya nggak berani menyebut kedewasaan dalam bermusik itu, bukan, cuman Tapi apa ya? Memang mau nggak mau terkadang kedewasaan dalam bermusik itu memang ada, ya memang muncul otomatis itu seiring usia. Jadi dipinggirin dulu yang nggak perlu. Kalau dulu dilahap semua gitu. Apanya ini yang dilahap semua ini? Maksudnya ya, saya contoh kecil ya, influence. Ya. Nah, influence yang terbesar itu biasanya mempengaruhi sekian banyak persen di dalam apa Iya, membuat suatu karya. Iya. Itu sangat berpengaruh sekali. Contoh nyatanya band-band dari keluaran tahun 90-an itu kan belum ada YouTube, internet segala macam. Oh iya. Nah, di toko kaset pun ya cuma segitu-segitu aja. Makanya band-band di era itu, baik punk, grunge, metal atau rock atau death metal, itu kita belum sebenarnya udah ada barangnya, tapi kita belum mengenal apa itu brutal death kayak gitu. Iya. Death metal umum aja lah. Iya, slamming juga Iya, masih nggak ada apa. Masih nggak ada, tapi sudah ada. Suffocation di albumnya yang 92 itu masih ada. Gitu. Masih ada sekian persen lah. Damn. Awal mula masuk ke dalam dunia musik underground ini tahun berapa, Abang? Pada saat itu ya misalnya gini, antara tahun 91 atau 92 kita cuma sebatas selera, Ya, minat ke Minat. situ, tapi nggak tahu apa itu. sebagai penikmat, sebatas penikmat, Malah belum pelaku. yang lebih jauh lagi dari filosofinya underground waktu itu kita belum tahu, ngaturnya kata undergroundnya salah terus. Sebenarnya sih underground itu sebenarnya bukan genre. Iya bukan sih. Sebenarnya underground itu pergerakan. Ya, Nah, kenapa itu sekarang banyak istilah underground berevolusi menjadi upperground? Karena sebenarnya underground itu tidak bukan genre gitu loh. Sebenarnya underground itu pergerakan. Kenapa dulu underground, sekarang banyak berevolusi menjadi upperground gitu. Ya. Iya, sebenarnya dari perkembangan digital ini juga Ya. gitu sebenarnya. And then next apa? Next. Ya, saya teruskan yang tadi. Ya, musik-musiknya ya seperti itu. Influencer terbesarnya mereka itu kan itu aja. Ya sudah, itu aja. Lambat laun kalau memang produktif itu dapat seiring berjalannya waktu dan teknologi berkembang, masuk beberapa banyak lagi, influencer lagi, ganti lagi ya. Kalau yang istiqomah sama ini memang aku banget tuh, sampai ke bawah sampai detik ini, Iya. itu juga masih ada. Ya, biasa. Cuman mereka lebih banyak perbandingan lah. Oh, untuk soal sound itu ternyata sistem atau cara kerjanya itu kalau sekarang, oh ternyata gitu toh. Gitu. Mau beralih nggak? Gampang loh, enak loh, ini instan gitu. Gampang banget, enggak. Misalnya seperti itu. Oh gitu. Ada perbedaan nggak sih underground dulu dan sekarang di Malang ini? Yang membedakan Di Malang. ini sih, kita lebih gampang kalau berbicara masalah sistem atau pergerakan itu kayaknya saya saya sebagai orang awam aja lah gitu. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Nah, Masuk di Ematris ini karena memang sebenarnya bukan orang awam. Ya memang semakin tinggi padi semakin merunduk. Ini dia salah satunya. Kalau awamnya kayak gini ya gitu ya. Terus yang suhu yang gimana? Jadi kita cuma sebatas merasakan atau istilahnya menjalaninya itu ya dalam tingkatan yang paling rendah. Misalnya perjual belinya itu bisnisnya dalam sistem underground itu seperti apa, hand to hand trade segala macam itu masih dilakukan sih. Misalnya aku sama artis baru ketemu sekian lama ya. Ini tak kasih, ini ada band baru. Bukan aku loh. Ngasihnya dalam bentuk CD. Oke. Ini mungkin kita lihat dari playlistmu. Mungkin ini cocok deh. Akhirnya kamu dengerin. Terus kamu
punya bestie gitu loh. Aduh, Punya bestie Messi. yang frekuensi gitu kan. Dengerin nih, keren nih. Itu udah secara langsung, secara otomatis pasar tuh kebentuk meskipun formatnya masih amburadul ya. Jadi nggak ada sistem jual beli masih belum ada. Tapi hanya transfer yang rasa, selera atau taste yang sama akhirnya ditularkan. Prosesnya itu adalah dasar atau basicnya suatu pasar. Terus ada yang pengen banget kan sampai ini kayak orgasm gitu. Iya. Kan? Wah gitu. Tanyain dong, ini real kaos gak sih? Udah kan kebentuk, Iya, itu iya. sistem underground. Iya, memang sebenarnya. Kita nggak bisa langsung ke, kalau mall-mall masih rame ya, kita nyari itu nggak bakal ada. Dan mereka itu harus nyarinya ke produksi sendiri. Meskipun sekarang banyak diwakili merch apa gitu, di endorse apa, Iya. ya tetap itu masih dalam satu lingkar mereka aja. Iya, berarti memang circle ya. Iya, bisa memang eksklusif gitu loh. Ya itu underground udah. Memang. Bawa sampai ke sini, loh, akhirnya ada yang banyak yang nggak sadar sih. Jadi menolak istilahnya, bandmu keren loh. Sini tak endorse itu gimana mas? Jadi nanti kamu merchnya aku yang urus, tapi kamu karya terus ya, kayak gitu. Sementara kacamatanya kan beda. Yang ini bisnis. Oh ya. Ah. Yang satunya idealis. Idealis. Yes. And then Loh kok ngono mah biasa aku rilis 2 lusin aja cukup kok wis. Ya. Apalagi mereka punya dasar atau pengetahuan yang secara global itu banyak ditulis di buku-buku, terus punya mazhab Syafi'i. iya, Ini mazhabnya Syafi'i atau Hanafi ini? Bukhari aja. Iya. Ya seperti itu, punya mazhab gitu. Oh, Wes, dia jalani itu aja. kalau mazhab di Secara nggak underground sadar. itu yang gimana sih realnya memang? Dari yang saya katakan tadi paling basic, paling dasar dari suatu pasar ya, itu punya circle atau bestie yang misalnya kita ini demen banget sama new metal ala Arch Enemy. Itu kan musik yang sebelumnya bungkusnya itu ya nggak ada bedanya sama yang band-band yang bener underground atau band-band yang bener-bener mengusung brutal kayak gitu. Tapi mereka itu lebih isi listening. Iya, gitu. isi listening. Tapi kerasnya masih atau beratnya itu masih tetap bisa dirasakan. Nah itu udah bermasalah sendiri itu. Gitu. Iya. Berarti meskipun di underground ini sebenarnya ada beberapa mazhab. Ya banyak, tapi tetap tadi pokoknya ada yang baru, dia tuh punya rasa pengen ini loh, kamu suka pasti gitu. Itu apa ya, istilahnya menghormati, sayang, atau karena pastinya suka kayak gitu kan. Ini loh yang lebih baru gitu, mungkin ya dengerin aja dulu, oh ya ampun enak, itu kan bikin bahagia itu. Iya. Jadi kita sebagai temennya kayak gitu, wah suka deh Orgasm. makan tuh ya udah, dari situ proses pasarnya terbentuk. Mereka punya mahal sendiri, bisa diwakili genre lah. Sebelum ke Rotonomicon ini bandnya apa aja sih? Waduh, bandnya apa aja? Iya, perjalanannya sebelum ada di titik Rotonomicon ini, sebelum menjadi bagian dari Rotonomicon. Gitu. Sebenarnya saya sudah sudah bikin suatu skema atau kronologi. Itu secara tertulis, secara personil juga sudah diakui dari saya band-bandan tahun 90-an. Oke. Dari kelas-kelas band SMA. Dulu itu band pertama saya SMA sama di No Man's Land. Oh iya, oke. Nah, sekarang kan kita udah masuknya kan beda jauh gitu kan. Terus kayak gitu.
Dan lagi pasca itu awal-awal masuknya thrash metal sama grunge. Iya, memang. Tahun rame-ramenya tahun mulai 2000 ya. Lebih Grunge. jauh lagi 10 tahun lagi dan puluhan. Memang benar-benar ramenya saat itu, Oh, iya. memang benar-benar ramenya gitu. Masuknya memang tahun-tahun itu. Itu udah punya mereka dari yang sekedar aku sama Didit pengen band-bandan aja. Iya. Akhirnya mereka jalani mazhab masing-masing. Didit sekarang seperti apa, saya sekarang seperti apa. Awalnya apa Awalnya genrenya? thrash metal lah. Thrash metal. Kulturan Necrodeath. Iya. Tahun segitu. Iya. Gak sangar lah kon gak iso ngrungokno iki. Iya. Kan musiknya berisik apa nggak bisa didengerin? Loh, kamu nggak bisa dengerin, kita bisa bikin. Gak level. Iya. Gimana? Ayo coba playlistmu mana sini? Wah, aku apal kabeh iki. Lagu-lagu ini apa? Ya tak dengerin dong. Aku nggak menafikan itu. Wah, musik pop, musik dangdut apa enggak? Lah aku turu ya sing ngrungokno di Kempot ya. Iya, karena terus kita patah hati gitu. Gak mungkin juga dengerinnya kreator. Iya. Segarang-garangnya anak metal itu sebenarnya ya kalau ya Iya, ya sebritis apapun kamu. Kalau rapi ya koploan pancet. Iya, semetal apapun kamu segarang-garangnya nikahan yo dangdutan. Tapi bohong. Ayo. Pengen goyang banyu ya bapakmu. Opo iki? Mau dirobohin tarafnya sama tetangga gitu, mau Ya. muter ya. Gitu. Jadi terus berkembang lagi, saya kenal beberapa orang yang istilahnya circle atau frekuensinya itu sama, ketemu yang semodelan, Sefrekuensi. sefrekuensi sih Enggak, seselera. seselera. Kalau kita bicara musik ya. Iya, karena memang meskipun satu selera kadang kita nggak bisa sevibrasi, Iya. sefrekuensi. Frekuensi itu biasanya dalam soal pemikiran sih duduk pandang sih. Jadi menyikapi sesuatu yang ada di dunia ini itu mereka sama, ya itu satu frekuensi juga. Iya, iya. Nah kalau masalah masalah selera taste kayak gitu, minat ya, itu saya ketemu orang-orang baru itu cikal bakalnya istilahnya ini dulu yang sempat istilahnya memaklumatkan dengan konser sana sini, dengan baju band-band sangar, meskipun gambar sendiri ya tetep pun dendi matahari nggak ono Mickey Mouse satu wes Dengan font lancip-lancip, nyokrok-nyokrok. jadi ada di kaset ya, misalnya terorisme gitu ya, mau cari di mana nggak ada waktu itu loh. Akhirnya pergi ke fotokopi super besar, fotokopi terus diblat, akhirnya digambar pakai cat minyak, udah jadi logo band-band sangar pujaan kita harus bangga nih kayak opo sih, kita merasa keren misalnya gitu. Pas itu. Kalau menurut Bang Gobel pribadi gitu ya, perspektif Bang Gobel gitu ya, perkembangan skena underground Malang ini kalau dibandingin dengan skena-skena di luar sana itu gimana sih? Sebenarnya saya kalau mau kalau mau jujur sih saya takut nyinggung gitu loh. Nggak apa-apa, karena memang berbeda perspektif itu wajar dong gitu. Soalnya gini, Tiap orang punya argumen sendiri-sendiri, sudut pandang sendiri. iya benar. Tapi itu contoh konkret misalnya yang kebetulan terjadi. Memang Malang ini tidak dalam loh. Kita berbicara underground ya. Kita nggak berbicara lo cari sopo. Awakmu kan kok iso ngomong ngono. Aku Atau gini. produktif kok. Gitu. Atau gini, kita nggak ngomong underground sekarang. Untuk perkembangan perbandingan gitu, kita
metal gimana? Metal aja Ya, jika oke. nggak terlalu luas Ya. gitu. Oke. Gimana? Coba kan mau. Aku lali ya. Dari mana tadi? Itu gimana perkembangan Oh. skena dibandingkan dengan kota lain metal di Malang ini? Ya. Itu suatu hal yang konkret yang saya akui itu, saya yakini itu memang benar terjadi. Bahwa terus saya tambahin, saya itu takut kalau menyinggung. Tapi kita aja lah, kita samarkan. Oke, ha. Tapi kita tetap menyebut Malang ya. Ya, Malang. Malang itu tidak seproduktif kota-kota lain. Tapi sekali muncul, genrenya itu bisa bikin pecah telinga. Dalam artian yang seperti apa itu, Abang? Ini sangat berkaitan sekali dengan influencer dari para senior. Kakak-kakak lah ya. Ya, adanya perkembangan. Kenapa dikatakan berkembang? Karena sudah menjangkau lapisan umur, lapisan gairah atau istilahnya kemaruk-kemaruknya tentang musik yang sama atau selera taste atau pandangan yang sama. Dari situlah berkembang. Akhirnya misalnya dari 10 orang di Malang waktu itu 10 orang. Terus ada generasi baru di bawahnya adik-adiknya lah, kakek 5 tahun, 10 tahun, punya minat yang sama. Kita masih belum bisa bicara misi-misi kayak gitu enggak. Lah mereka itu datang ke kita, ada 3 lagi, jumlahnya kan udah 13, berkembang kan. Secara matematis begitu. Lah akhirnya dengan apa yang mereka tahu, dengan apa yang istilahnya kalau begini itu mau kayak gini tuh sikap kita itu harus gimana sih? Kalau sudah gini, jadi saya itu pernah ya guyon sih. Oke, kalau kamu pengen terjun di sini, mau belajar secara autentik, kamu ke kota A sana. Ntar orang-orang sana saya hubungin biar nampung kamu. Udah kejadian, mereka itu ke sana untuk belajar. Luar Malang berarti. Luar Malang. Kenapa harus keluar Malang? Mana bisa kita membandingkan sesuatu yang kita nggak punya. Oh. Kita cari tahu yang kota-kota lain itu punya gitu loh. Saat itu. Sekarang udah punya apa belum? Kita sudah punya, tapi ketambahan apa yang nggak punya. Jadi mereka itu istilahnya studiturnya. Ya. Referensi. Ya, studiturnya mereka itu sukses gitu loh. Melahirkan satu pemikiran tentang band, tentang segala macam, tentang minimal cover lagu itu tujuannya untuk apa sih gitu loh. Minimal begitu. Tujuannya untuk apa? Mengover lagu, kita explore, ada band-band yang kita suka. Kita mengcover itu karena kita suka. Dan sekaligus itu belajar, alah Melayunya merene lah. Oke. Saya buat generate-nya, saya buat istilahnya kelompok lain dari satu yang di atas itu, kecil-kecil, dari cover itu, dari bandnya misalnya band A, kita cover itu otomatis kan kita membedah. Iya. Dari skill. lirik pertama sampai lirik terakhir. Kita lirik, udah kita udah tahu. Alah melakukannya ngene, oke bos. Ada melakukannya kayak gitu, aku punya yang kayak gini. Ya sejalan toh. Kayak gini toh, wes deh. Wes. Jadi nggak melulu ngover. Persis lah ngover. Itu udah kuno banget. Iya. Ngover dengan caranya dia sendiri itu udah bagus. Tanpa mengimprove berarti. Iya. Improve dengan meskipun mengcover berarti kita masih ada improvisasi. Ya, dari situ kita bisa jadikan tolok ukur ya. Untuk berkembang yang lebih jauh lagi gitu loh. Yaitu akhirnya melahirkan band-band yang meskipun nggak produktif atau meskipun cuman 1 atau 2 album, tapi begitu keluar yang baru dari Malang, wah langsung beda banget. Jadi ini saya tahu kurang tadi agak menyinggung karena di kota B, di kota C itu ada satu kompilasi mereka ya.
dari lagu pertama sampai terakhir itu dari band pertama sampai band 12 misalnya isinya ya, itu podo kabeh loh. Podo dalam artian? Ya sound, cara memainkan. Kita belum berbicara lirik. Kalau death metal enggak, kalau ngerti lirik susah, enggak ini caranya. Jadi mereka itu udah bikin karya baru, tapi sangat 90% atau 99% Dengan influence-nya. Dengan influence dari senior-seniornya. Persis gitu loh. Sampai alatnya tuku, sampai apline, sampai istilahnya itu sampai lebih juru lagi. Iki kayu gitare opo cek sound persis karo itu. Suka aku. Gimana nggak ada itu? Oh gitu. Ini valid ya, valid ya. Loh, iya, valid. Nanti secara vokal saya kasih tahu. Ini loh kompilasi ini. Ini loh kompilasi band kita yang di Malang. Bandingin. Dari awal band 12, band 1 sampai band 12 itu wis apa namanya? Karena beda nih lainnya Malang. Wow, wis. Sempet, Malang itu kan sempat jadi barometer sih kan ya? Aslinya sampai sekarang pun masih sih. Cuman memang karena apa ya, banyak titik-titik baru. Jadi enggak eksklusifnya udah hilang. Karena banyak yang baru. Kalau semakin sedikit misalnya gini, kenapa berlian itu sangat mahal? Ya. Karena bentukan dari proses segala macem itu memang bikin dia eksklusif. Ya beda ambek krekel loh. Iya. Di jalan-jalan ono wakeh kayak gitu. Iya kan? Iya. Dan ya bahkan individu pun, seseorang pun kalau memang prosesnya amat sangat akan menjadi pribadi yang benar-benar eksklusif. Terus sikap kita aja gitu. Kita mau membaur dengan apa, pakai cara dan apa, bolehlah baju yang sama gitu. Tapi kon iku ya gak ketoro. Kamu itu sing muda itu sing ndi gitu. Membaur memang. Iya, membaur tapi dengan warna yang sama ya gak ketok. Iya. Betul. Tapi lek membaur, misalnya sing tuwek-tuwek ireng-ireng semua, mono yang baru itu berani pakai merah, oh itu sing hanya top gitu. Wis. Nah, mari ngono yang kota yang tadi yang dari band 1 sampai 12 sama, ya itu ireng semua, nggak tahu itu. Yang senior mana, yang junior yang mana. Nggak tahu. Kalau di Malang gimana? Jangan antara deh. Gimana perspektif Bang Gobel ini generasi metal di Malang? Cukup bagus, kita bisa lihat dari apa karya-karya yang lahir misalnya di tahun 2002 2005 ke atas. 2002 2005 apa bisa kita bilang generasi? Bisa. Regenerasi. 10 tahun 15 tahun kita mulainya kan 90 ke 2000 berapa? Tapi kalau untuk saat ini kita bicara tentang regenerasi berarti masih sekitaran harusnya itu 2000. Anak SMP itu berapa KCI sama aku? 20 tahun, 25 tahun. Berarti mereka udah slamming. Ayo. Nah, berarti sekarang memang ada? Ada. Oke. Masih ada. Minor? Tergantung sih, tergantung. Tergantung apanya dulu. Jadi kalau memang gini sih. Kalau yang kenapa saya tadi sempat singgung bahwa ketemu orang yang bergairah, generasi yang bergairah, yang menyala-nyala, yang kemaruk-kemaruknya. Itu kalau masif ya, nular nang kanca-kancane gak peduli, sementing podo karo koncone. Aku gak ngerti slamming, gak ngurus wis aku tapi tuku baju. Biar nongkrongnya sama, biar mereka itu sama temen-temennya yang lebih ngerti misalnya ya tentang apa itu slamming. Itu nggak ada masalah gitu loh, meskipun saya membawa di situ tapi nggak tahu apa-apa. Yang penting ketok rame. Ya itu generasinya seperti itu. Itu udah tipikal udah natural gitu. Itu termasuk negatif atau positif seperti itu? Ya normal. Ya normal, positif. Ya harus begitu. Kalau kita mau jadi seorang pemain bulu tangkis yang handal, kumpulnya ya bulu tangkis, jangan ke golf kayak gitu. Iya. Itu apa ya, juniornya ya. Terus reaksinya, responnya dari senior ini ke juniornya bagaimana? Itu tergantung sih, wacana atau istilahnya apa ya, wawasan. Jadi
kalau hal itu memang sesuatu yang sangat lumrah terjadi seperti itu, sak norak-norak itu wis iku alami banget, natural banget itu seperti itu. Seperti itu yang Kita bagaimana? pernah di dalam bidang apapun, di dalam tren apapun, ada saatnya kita itu pernah norak gitu loh. Norak yang gimana? Ya didelok wong iku gilani. Oh, ini. Kan sekarang saya mumpung tak sambungno ya. Tak sambungno senior junior. Tapi dengan analogi yang lain. Citayam itu loh. Citayam kan banyak. Waduh itu apa ya? Semua generasi apa ya? Lha iku lumrah, Bro. Coba iling-ilingan kon SMP sampai SMA. Wong Iya. kone yang pengen Nah. mendem saat itu juga gitu loh. Terkadang kita yang sudah mengaku pada titik senior ini, kita itu kadang lupa bahwa kita dulu ya ada pada titik Iya. seperti itu dulu gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba seret jadi senior jadi nggak itu. Nah, iya, semuanya memang berproses. Nah, kalau sama yang nggak tahu prosesnya ya jelas aneh. Akhirnya ya berasumsi sendiri kayak gitu-gitu, ngarang-ngarat mahal dewe akhirnya wis terkotakkan. Iya, sempet. Ini nyinggung nggak ya? Sempet kan memang Malang ini ada pada titik kotak-kotaknya itu amat sangat banyak gitu. Ya ada momen-momen yang memicu suatu momen ya yang memicu semuanya gitu loh. Efek domino loh. Ya kan? Padahal aslinya lah, misalnya kita salah satu domino ikut kerubuhan. Lah, pokoknya gue kamu rubungin itu aja kok reaksinya sampai ngono. Berarti saya tak berarti kaget kan? Lo langsung biasa. Kalau pocongan nggak kaget karena udah biasa. Kalau baru tahu ya sampai ke boyo-boyo lihat potongan itu karena itu sih kebiasaan. Kita menganggap sesuatu yang nggak perlu itu kayak gimana. Tadi memutuskan bahwa ini lo biasa, sojok kemennya ini lo biasa. Harapannya abang. Terus ya kalau harapannya Bang Gobel gitu kan, sebagai yang memang sekarang itu memang senior gitu ya, kakak metal gitu, terhadap senior dan junior metal di Malang, dan harapan untuk skena metal di Malang apa aja? Kalau memposisikan sebagai seorang senior seperti apa yang dilakukan Rasulullah itu nggak pada tempatnya. Jadi seseorang akan berbicara tentang metal setelah dia keluar dari rutinitas di mana itu suatu prioritas untuk umurnya. Paham? Jadi seorang senior akan lebih memfokuskan dirinya atau difokuskan secara terpaksa untuk menggeluti sesuatu yang bisa menyambung hidupnya, misalnya pekerjaan, bukan kebutuhan hidup. Itu senior. Junior lebih banyak nongkrong karena cuman ya gitu-gitu wis tangi turu ngombe, paling ono rokokan ngopi golek tongkrongan. Ayo bos, ayo nonton acara. Dari minggu ke minggu nontonannya acara. Nah, ketika mereka bertemu, layaknya jangan memposisikan sebagai seseorang yang eksklusif. Yang eksklusif. Terbuka lah, membaur gitu loh. Iya. Nggak sok ngartis. Ya, jadi kalau mau tanya itu jangan digarapi. Jangan digarapi, maksudnya? Jadi gini, Mas, aku ini kan, maaf. Oke, nggak apa-apa. Mas, aku ini kan pengen ngerti Morbid Angel lah. Mas sama nih ngewangi aku dah. Aku soalnya Morbid Angel ini jane lahir sebelum aku ono jauh. Tapi begitu aku ngurungono sangat-sangat aku banget. Kamu bisa nulung enggak Mas dalam hal istilahnya koyo ya sedikitnya sejarah kayak apa kayak. Kalau mau digarapi. Dibully. Oh ya. Itu. Ya siapa sih yang mau bisa melawan bulian seorang senior?
Iya, jadi saat kita ingin bertanya pun, terus saat kita dibully, kita akan minder gitu. Lah iya. 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 Kayak Jadi ya kalau mau tanya, ya dijawab aja. Iya, Wes, merangkul. sarungmu, gitu. Nggak usah, hah gitu aja nggak tahu kamu, wah anak baru ya. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ke senior A, dia itu jarang sekali membaur karena ya itu tadi kesibukan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Iya. cari uang, rumahnya jauh, akhirnya semari mangan kelesetan terus. Besok gitu lagi terus. Sementara anak muda dari minggu ke minggu itu nyari gigs dia. Iya, karena sebenarnya kita pun dulu, ya prosesnya seperti itu, nyari pengalaman, wawasan, Ya. terus circle Ya, gitu. ya. Jadi ya sharingnya itu harus lancar kalau mau pengen generasinya itu lebih terarah gitu loh. Sharingnya lancar, Ya. terus memang merangkul, Ya. gitu. Terus next apa? Lanjut. Itu yang sangat-sangat mendasar sekali yang bikin itu lanjutannya gini. Misalnya tanya si A tentang suatu permasalahan dalam underground gitu ya, metal-metalan gitu ya. Gitu. Mari ngono cegek itu kecewa. Terus Ngambek lah ya. Ngambek. Terus mau nongkrong ke sana lagi tuh ajak temannya nggak tahu apa-apa. Sama di sana ada si itu. Wah, malas ah. Iya, pasti gitu. Akhirnya Memang junior ya nggak apa-apa ya aku ini memang saya sengaja nyebut senior dan junior. Ini saya sengaja karena biar tahu bedanya gitu. Jadi juniornya itu merasa minder. merasa dihargai dulu. Oh. Merasa dihargai, seneng nyimak dan cuman sekali saja sih ngomongnya senior itu yang istilahnya bisa menghargai yang junior. Itu sih junior sekali aja denger ucapan itu pasti dipakai. Iya, betul, itu banget. Itu Daripada fakta. kamu ngomong untuk sangarnya nih gak direken. Iya. Jadi akhirnya si junior ini percaya diri gitu loh. Iya. Terus kadang pun akhirnya si senior ini menjadi panutannya gitu. Kalau memang benar-benar bisa merangkul gitu, itu kadang gitu. Iya. Terkadang. Ya. Biasanya seperti itu, lumrahnya sih seperti itu. Iya. Berarti di Malang ini memang hubungan antara senior dan junior itu gimana? Lihat circle-nya itu. Ada circle yang istilahnya bolehlah hancur-hancuran ono ya. Yang masih ngartis gitu ya. Dan gini ada sesuatu juga yang unik ya. Dia kok gak tahu apa-apa. Karena katut koncone akhirnya ngumpul ke senior yang hancur-hancuran. Ya. Terus ternyata seiring waktu anak-anak yang pergi ke senior yang hancur-hancuran itu ngerti dewe gitu loh. Loh sing bener lah si Om Iko. Wes itu mau baru sungkan isin. Karena pernah dalam suatu waktu itu mengutuk dia. Mengutuk. Ya bisa aja. Terus tuh aku ben-benan gak ada ngalah. Ayo. Kenal Rolling Stone gak sih? Iya. Iya. Gak gelem ngalah loh. Istilahnya jadi ada sudut pandang yang mengatakan, "Lek kamu wis umurnya ini gak usah macam-macam, gak usah ben-benan ngono loh." Itu benar atau enggak? Lah kok ngatur hidupnya orang. Mesti awal sing berhak sama kita itu 100% dari apapun kita lah jembarno. Dijarno. Lah kok dhek kok guri-guri kita ngatur-ngatur kita itu sopo gitu. Jadi si junior ini juga bisa menghargai bukan menghormati ya? Dan kebetulan bukan orang band. Ya tak maklum ya ini. Nggak ngerti passion itu apa, nggak ngerti. Iya, berarti nggak paham memang tujuan kita bermusik ini apa. Ya. Memang dalam bermusik kita ini goalnya seperti apa. Mereka kira ya cuma jerang aja. Kayak itu nggak kemalah, ben-benan terus saya. Iya, kalau nggak ada yang tua ini gimana nasib regenerasi ini kan gini, nggak bak? Ya amjar, Citayam. Padahal itu proses loh, ya jarno lah, mereka itu bahagia cukup wes gitu. Nanti pada akhirnya
apakah itu salah atau benar? Itu sosial, yang sistem sosial yang akan mereduksi atau istilahnya menyaring lah. Memfilter. Itu bakal terus atau tenggelam itu kan bukan perkara kita. Iya. Ya, harapannya itu ya kalau mau pengen sukses solid kayak gitu ya. Pokoknya itu loh paling mendasar, menghormati ke juniornya. Sebenarnya bukan lebih ke menghormati sih, menghargai lah, gitu, saling menghargai. Tapi aku sering ngajain ya. Iya menghargai gitu. Oh jancuk aku sih anu rek. Nanti kalau menghormati jadi gila hormat loh. Saling menghargai, saling merangkul gitu, sharing. Aku tuh menghargai orang yang lebih muda jika aku itu baru tahu dari dia. Dari dia? Iya, gini. Aku senior wes, terus ada junior. Selama ini kan aku punya kesibukan segala macam. Jadi nggak fokus ke situ. Iya kurang. Ya kurang kan. Kemarin kan ditambah ilmu baru. Ditambah ilmu baru jadi ngerti. Ya sangat tak hormati toh. Iya. Makanya itu langsung dari situ saling menghormati. Biarpun aku tahu yang ini nanti itu bisa apa istilahnya membentuk sikapku sama yang junior gitu loh. Karena dari situ yo bolehlah kita tawaduk gitu ya, gitu. Sama yang muda kayak gitu. Soalnya dia itu istilahnya yo guru, soalnya memberi kamu itu ilmu baru. Lah kan nggak menghormati guru gendeng ya. Iya, jadi nggak terpatok usia karena ini lebih muda, terus nggak patut kita panggil sebagai guru Iya, gitu. kalau lebih dalam gitu, kalau lebih lebih ke atas lagi atau lebih general sih senior junior nggak ada ya, muni-munimu lah. Tapi lah kamu hidup di situ ada passion, ada segala macam yang tiap hari itu kamu nggak bisa lepas dari istilahnya satu lagu yang kamu sukai, lagu-lagu musik-musik yang kamu sukai dari sekian puluh tahun, itu ya sangat beda lah kalau dikatakan apa ya senior atau gimana gitu. Ya aku passion ya bro, kalau koni loh, gak apa-apa, aku saiki terus. Jadi pengakuan kan hilang. Jadi intinya Menghormati, hormat tonton. ya berarti untuk pelaku musik di Malang itu ya saling menghormati. Biar kebuka otak-otaknya, biar luruh ego-egonya, di situ komunikasi lancar. Akhirnya jadi sharing is caring itu benar-benar bisa dirasain. Ya. Sharing is caring. Iya. Karena sekarang gini, ada anak muda ujuk-ujuk ngomong, kon seneng band apa? Aku suka Cengkol Mas. Oh iya iya. Rikers lho enak ngene. Ngomong iki gendeng lho. Ngomong ngono. Padahal ngomongno topik yang sama. Tapi kok ngomong ujuk-ujuk ya. Berarti ya, kamu makommu sebagai seorang junior atau senior ya istimewanya lakone uripmu. Oke, sebelum closing nih ya, untuk Bang Gobel, closing statementnya dong untuk skena underground Malang. Saling menghormati antara senior dan junior, Sama pelaku musik deh. lintas genre, lintas apa namanya selera, taste segala macam, tentang passion juga. Kalau saling menghormati itu bisa meluruhkan semua ego. Sharing is caringnya benar-benar kelihatan. Itu hal yang paling mudah, tapi banyak yang nggak bisa, sayang banget. Nggak bayar, kayak ikhlas sih loh. Teori itu mudah, aplikasinya bro. And then? Ya kalau itu sebagai suatu dasar yang kita pegang teguh, kemanapun kita juga bakal punya temen dan keluarga yang baru. Kita mau jalan kemanapun aman bos. Aman bos, gitu. Berarti itu ya closing statement untuk skena underground Malang dan untuk regenerasi underground di Malang, skena di Malang. Oke, terima kasih Bang Gobel. Nongkrong di pinggir jalan, ngopai gitu. Oke. Jadi obrolan dengan Bang Gobel Rotanomicon, itu salah satu pelaku musik metal di Malang. Semoga menginspirasi, semoga memberi informasi, semoga juga memberi sesuatu
yang baru untuk kita semua ya. Berbeda sudut pandang itu tetap wajar. Berbeda perspektif, sudut pandang amat sangat indah. Oke? Masih di M-Matrix. See ya on next one. Bye bye.